Ya, kita akan bahas soal kisi-kisi nomor 15 ya. Langsung saja. Diberikan diagram panah, peserta didik dapat menentukan relasi yang terjadi. Jadi ibu akan buatkan contoh suatu relasi ini ya. Nah, misalkan ada diagram panah, yaitu misalkan A itu anggotanya 1, 2, 3. Kemudian bentar. Kemudian B anggotanya adalah 2, 4, 6 begitu ya misalnya. Nah, sekarang kita lihat ini kaitannya adalah ini, kemudian ini. Nah, diminta untuk menentukan relasi yang terjadi. Berarti kalau kita lihat A-nya 1, B-nya 2, berarti 1 itu berapanya dari 2? Ya, jadi relasinya dari A ke B ini adalah setengah kali dari ya A setengah kali dari B ya. Itu adalah menentukan relasi yang dimaksud pada soal nomor 15. Sekarang kita lanjutkan untuk yang soal nomor 16. Diberikan beberapa himpunan pasangan berurutan. Peserta didik dapat menentukan yang merupakan fungsi. Nah, di sini anak-anak harus ingat syarat fungsi itu apa? Ya. Syarat fungsi itu adalah relasi yang anggota domainnya semua memiliki pasangan di kodomain dan pasangannya hanya satu. Hanya satu ya, itu dia. Kemudian inilah yang anak-anak lihat nanti yang mana dia domainnya. Jadi diberikan yang mana dia merupakan fungsi, diberikan pasangan misalnya 1A, 2B, 3A gitu misalnya, atau ada bentuk-bentuk lainnya misalnya 1A, 1B, 2A gitu ya. Nah, anak bisa lah menentukan seperti yang sudah pernah kita bahas ya, yang mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan. Lanjut nomor 17. Diberikan sebuah gambar diagram panah. Sebentar. Diberikan sebuah gambar diberikan sebuah gambar diagram panah. Peserta didik dapat menentukan domain, kodomain, dan range. Jadi dari gambar kita yang tadi aja kita pakai ya. Ini diagram panah ini, maka domain itu adalah himpunan A itu. Jadi domainnya adalah 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya adalah 2, 4, 6. Dan range-nya adalah apa? Ya, anggota dari B yang merupakan pasangan di A. Kebetulan ini ketiganya adalah range, jadi 2, 4, 6. Tapi kalau ada seperti ini ya, misalnya A ini B, 1, 2, 3, terus di sini ada 4, 5, 6, misalnya pasangannya seperti ini. Terus seperti ini ya. Misalnya seperti ini pasangannya, maka domainnya 1, 2, 3, kodomainnya 4, 5, 6. Tapi range-nya adalah
range-nya adalah berapa? 4 dan 5 saja ya, karena di himpunan B hanya 4 dan 5 yang mempunyai pasangan, sedangkan 6-nya tidak, maka range-nya hanya 4 dan 5 ya. Di sana anak-anak harus bisa membedakan mana domain, kodomain, dan range. Sekarang soal nomor 18, diberikan dua himpunan. Peserta didik dapat menentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, rumusnya ini sudah ada di buku, silakan dipelajari. Nomor 19, diberikan beberapa himpunan pasangan berurutan. Peserta didik dapat menentukan yang merupakan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu artinya ini seperti contoh ini, dia pasangannya hanya satu. Setiap anggota domain memiliki pasangan, setiap anggota kodomain juga memiliki pasangan, dan mereka pasangannya satu-satu, saling berpasangan. Jadi jumlah anggota dari A sama dengan banyak anggota dari B, dan mereka saling berpasangan. Itu namanya korespondensi satu-satu. Anak-anak silakan dicari nanti sesuai dengan soalnya yang ada. Kemudian lanjut nomor 19. Udah, berarti nomor 20 sekarang. Diberikan suatu fungsi fx sama dengan x plus b. Peserta didik dapat menentukan nilai dari suatu fungsi. Misalnya, ingat kan menentukan nilai fungsi itu bagaimana? Jadi menentukan nilai fungsi itu adalah menentukan nilai fungsi. Bentar. Menentukan nilai fungsi di sini misalnya fx-nya sama dengan x plus 1 gitu. Berarti kalau nilai x-nya 2, berarti f2-nya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Kalau misalnya f5, tinggal ganti aja x-nya dengan 5 tambah 1 jadi 6 ya. Begini menentukan nilai fungsi. Sudah jelas ya untuk nomor 20. Selanjutnya nomor 21, diberikan dua fungsi. Peserta didik dapat menentukan rumus fungsinya. Ini seperti tugas yang pernah Ibu berikan. Misalkan ada ini F2-nya sama dengan 1, kemudian F5-nya sama dengan 6. Berapakah Fx-nya? Kita menentukan rumus fungsinya sekarang. Jadi ini menggunakan substitusi, eliminasi, dan substitusi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian nomor 22, diberikan soal cerita terkait fungsi. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nanti tergantung ceritanya apa, yang penting anak-anak sudah paham apa itu fungsi dan bagaimana menyelesaikannya. Bisa dah menyelesaikan soal cerita yang diberikan ya. Oke, sekian materi pembahasan tentang koordinat kartesius. Jadi silakan dibaca dan dipahami lagi. Selamat belajar semuanya.